Salam guys yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan sumber artikel media rohani Parakletos. Untuk pembacaan artikel rohani pada saat ini dengan judul Hari Sabat Melampaui Ruang dan Waktu part 14. Untuk menopang kerja-kerja Musa yang kurang percaya diri berbicara di hadapan orang banyak, maka Allah memberikan rekan untuk bekerja, yaitu Harun, saudaranya sendiri. Mengapa harus dia? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai hidupmu dan lidahnya dan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Harun harus bicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Kerja-kerja mereka yang akan dilakukan oleh Israel, ada dua hal besar yang menjadi penekanan. 1. Berkenaan dengan panggilan yang diberikan kepada hambanya. Apabila dia sudah memanggil manusia dalam pekerjaannya, maka tidak ada yang sanggup menolaknya, termasuk Musa. Dengan berbagai macam alasan tentang kelemahannya, dan ia mencoba menghindar dan menolak panggilannya, namun dia tidak bergeming untuk tetap menjadikannya menjadi pemimpin bangsa Israel. 2. Berkenaan dengan kepemimpinan dan pembagian tugas dalam hal ini, sekalipun usia Musa lebih muda daripada Harun, namun Allah tetap memilih Musa untuk menjadi pemimpin bangsanya tersebut, sedangkan tugas daripada Harun hanya sebagai juru bicara, juru runding, dan negosiator saja. Kamu harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Berbicara kepadanya berkaitan dengan tugasnya sebagai penyambung lidah Musa kepada bangsa Israel, sedangkan menaruh perkataan dalam mulutnya itu berkaitan dengan perkataan-perkataan yang ingin disampaikan kepada bangsa Israel soal bentuk dan isinya, maksud dan tujuannya. Dan Musa jangan sampai perkataan Harun kepada bangsa Israel tidak sinkron dengan apa yang dikehendaki Musa, tetapi apa yang disampaikan oleh Harun berasal dari kehendaknya sendiri. Yang menarik di sini adalah engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Perkataan itu, dan ada benang merahnya dengan perkataan ia akan menjadi penyambung lidah bagimu. Harun menjadi penyambung lidahnya Musa, sedangkan Musa menjadi penyambung lidah Allah. Inilah konteks dari perkataan tersebut di atas, yaitu berkenaan dengan kata penyambung lidah dan tidak ada kaitannya dengan kekuasaan dan otoritasnya yang lain terhadap kealahannya. Allah di sini melakukan gerakan pembetulan dengan menunjukkan bagaimana dia memilih seorang untuk menjadi pemimpin umatnya. Mengapa Allah memilih Musa bukan Harun? Kalau kriteria pemilihan seseorang pemimpin dilihat dari pikiran manusiawi, faktor spiritual bukan faktor spiritualitas, sudah bisa dipastikan Harun yang terpilih karena memiliki kriteria tersebut. Tetapi dia sudah memiliki kriteria sendiri yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun manusia di dunia ini, yang membuat Allah memilih Musa sebagai seorang pemimpin, mempunyai loyalitas terhadap Allah dan sesamanya manusia dan bangsa Israel sudah teruji.
manakala ia membela orang Israel yang sedang berkelahi dengan orang Mesir. Ia membela seseorang yang berasal dari keturunan Israel dengan membunuh orang Mesir itu dan disembunyikan ke dalam timbunan pasir. Dengan kata lain, ia telah membela bangsanya. Inilah potensi yang dimilikinya sebagai seorang pemimpin. 2. Ketika ia sudah sampai di Midian, dia menolong 7 perempuan anak Imam Yetro yang sedang menimba air untuk mengisi palungan supaya kambing domba mereka dapat minum. Lalu datanglah Musa untuk membela yang sedang diganggu oleh para pengembala. Sesudah itu Musa menimba air di sumur untuk mengisi palungan itu. 3. Musa tinggal di rumah Imam Yetro, diambil menantu olehnya karena ia dinikahkan dengan Rehulah Sipora. Dia di Midian menjadi seorang penggembala kambing domba mertuanya, sehingga dengan aktivitas tersebut dapat berjumpa dengan Allah. Amin dan bersambung.